Oke, jadi di video sebelumnya kan ada bug ya, dimana ketika kita menembak musuh itu tidak terdeteksi. Nah, jadi sebenarnya masalahnya itu, tunggu, kita ke script, kita ke extra aja, mana bullet, nah kita ke bullet. Jadi yang pertama ya, ini seharusnya bukan fixed delta time, seharusnya dia delta time. Nah, kemudian yang timernya ini kita kurang sama dengan, nah oke, kita save, kemudian debugnya kita hapus saja. Oke, save, kemudian kita lanjut, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita coba play. Nah, oke, nah jadi sudah ke fix ya untuk bug baliknya. Kita kembali ke player. Nah, tadi saya bikinan ya balit ulang. Oke, kita kasih kembali ke balit awal ya. Jadi saya pikir yang salah itu privatnya, ternyata codingannya itu salah ya. Seharusnya dia pakai delta time dan di sini harus kurang sama dengan 0. Oke, lanjut, kita mau buat supaya gamenya itu bisa dimainkan menggunakan gamepad. Oke, kita ke action map. Nah, di move-nya kita tambahkan bending. Kita up down ini. Nah, tunggu, saya colok dulu gamepad saya. Oke. Nah, kemudian kita cari pendingnya ya. Klik ini. Nah, untuk up, kita ke up, left stick, right, maksudnya up ya, tunggu dulu. Di kanan, stick up, nah down, klik paling pojok ya, bawah, kemudian yang left, nah klik, nah yang right lagi, left stick, nah oke. Up, down, left, right. Oke, mari kita save. Nah, oke, mari kita coba ya. Apakah ini saya pakai gamepad ya, menggunakan, oh ya, berhasil ya. Cuma untuk bagian kanan dan kirinya kayaknya ada error. Oke, apa ya errornya? Atau salah input ya? Left stick down, oke, left stick up, left stick down, left stick left. Ini harusnya ya, ini harusnya dia right. Oke, nah ini. Oke, left stick right, left stick left, left stick down, left stick up. Oke, save kembali. Kita kembali mencoba. Nah, oke, dia sudah jalan ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Oke. Kita lanjut ke bagian shoot. Left button, kita tambah lagi add bending ya. Terus kita pad, kita listing, kita yang trigger. Nah, atau di gamepad namanya right shoulder. Oke, klik save.
Oke, kita close. Kita coba play. Oke, coba. Oke, coba tembak. Nah. Oke. Nah, untuk yang AIM itu agak sedikit tricky ya teman-teman. Kita butuh dua binding. Satu yang untuk yang mouse, satunya lagi untuk yang gamepad. Jadi kita sini ubah namanya jadi AIM_mouse. Oke, CTRD. Kita ubah sini jadi gamepad. Nah. Oke, ini kita delete saja. Kita ganti dengan yang up down left ya. Nah, listen ke pojok kanan, ke pojok paling kiri. Kita ambil yang kontrol kanan ya, atau analog kanan. Right stick up, oke. Right stick down. Right stick left. Right. Left stick right. Oke. Nah, kalau sudah kita save. Oke, kita close. Nah, errornya karena kita ganti nama mapnya kita ganti. Nah, ini. Jadi kita harus ganti dengan mana tuh? AIM controller. Kita ganti ini dengan AIM mouse. Nah, karena yang mouse-nya sudah ada, kita tinggal buat untuk yang void on gamepad. Nah, sebenarnya sama saja ya untuk yang ini. Jadi kita tinggal copy. Oke, kita paste. Cuma bedanya V-nya besar. Cuma bedanya apa ini? Ctrl C. Nah, cuma bedanya pertama kita nggak perlu yang untuk ambil kameranya. Jadi kita hapus saja. Yang ini kita ganti dengan AIM value. Terus transform positionnya tunggu dulu, dia error. Seharusnya kita delete saja ya. Ya kita ambil saja yang AIM value-nya untuk itemnya. AIM value nah. Terus kan kita sudah ambil AIM mouse, kita ganti yang AIM mouse ini jadi AIM gamepad. Punya besar. Nah, kemudian jika AIM value-nya itu lebih kecil dari 0.2f, oke, kita kasih return. Nah, oke. Ini seharusnya apa ya? Magnitude kayaknya. Itu tuh. Oke, harus lebih kecil dari
0,2 F magnitude. Oke, kita coba ya, kita komentar dulu on mouse-nya. Kita pakai yang on gamepad. Oke, nah close dulu, kita coba ya. Nah oke, jadi dia sudah bergerak ya. Ini kita pakai mouse. Oke lah, itu kenapa lagi? Kayaknya ya di bagian balut kita butuh apa ya, tag ya. Dan jika collision compare tag, kita pakai tag saja, compare tag dalam kurung musuh. Oke, kita save. Jadi kita butuh ya, tag musuh. Tunggu gizmonya kita matikan dulu. Kita ke privat musuh. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya tag musuh ya, teman-teman tinggal add tag saja, kemudian bikin tag baru, tag musuh misalnya gitu. Cuma saya sudah bikin ya. Kita privat lagi musuh. Oke, kita tes dulu ya. Soalnya yang tadi itu karena kalau tidak salah ya, itu baletnya juga kena kita, kena player. Ini terlalu rendah ya. Oke, mungkin balet. Kita kasih naik lifetime-nya 5 detik sebelum oke. Kita coba. Oke. Nah, kita lanjut ya supaya misalnya ya, kita pakai mouse nanti dia ke mouse, kita pakai gamepad nanti dia ke gamepad, jadi bisa nge-switch. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, yang pertama kita butuhkan, mungkin kita nge-set dulu ya. Pertama kita buat void untuk set mouse mode. Nah, kita pertama kita butuh dulu private bool mouse sama private bool gamepad. Nah, jika kita set mouse mode, maka mouse-nya sama dengan true, kemudian gamepadnya kita matikan, terus cursor dot visible itu false, true. Nah, oke. Kita buat void untuk set gamepad mode. Oke, gamepad sama dengan true, kita matikan mouse-nya, false,
Cursor visible false, kita matikan kursornya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke vektor 2 current mouse action dot aim mouse dot read value vektor 2 jika ls position jika tidak sama dengan ls position tunggu, kenapa dia oke. If action ls mouse is ambiguous. Astaga, vektor 2, vektor 3, vektor 2. Nah, kita set mouse mode. Oke, terus jika kok bisa ini deh. Nah 0,2 f maka set gamepad mode, terus if mouse maka dia apalagi nama metodenya on mouse, astaga, dia on mouse. If gamepad maka dia bakal on gamepad. Coba tutup kurungnya. Nah, tunggu, seharusnya kita ambil apakah sudah benar karena mouse-nya oh iya, last mouse ls position sama dengan current mouse. Nah,
Jadi ketika kursor kita tidak gerak, kita jadi kalau misalnya kursor kita gerak, nah nanti dia bakal set mouse mode. Tapi kalau misalnya dia dapat pergerakannya yang lebih dari 0,2 float, itu bakal nge-setup ke gamepad mode. Nah, LS position tidak sama dengan LS position. Jadi kalau misalnya ya kursor kita tuh berhenti, nah nanti dia bakal ngecek apakah mouse-nya itu dia gerak atau tidak. Kalau misalnya dia gerak, berarti dia tidak sama dengan LS position, berarti dia di setup ke mouse mode begitu. Position, current mouse, oke. Nah, oke, lanjut. Oke, kita coba ya. Pertama kita coba yang mouse mode. Oh, tunggu dulu. Seharusnya di player kita kasih public side dua-duanya. Nah, oke. Ini kan tidak gerak ya. Nah. Oke, dia di gamepad mode. Jadi kalau misalnya kita nih, tunggu dulu kawan. Oh, centang dulu coba. Nah. Kenapa dia langsung ke gamepad mode ya? Tunggu, aneh sekali, dia langsung ke gamepad mode. Position. Astaga. Salah ya, seharusnya dia in gamepad. Nah, oke. Mari kita coba. Oke, nah. Oke, ini mouse mode. Oke, kita coba pakai yang controller. Nah, ini kok ada satu musuh yang tidak bisa mati. Bisa.
Coba balik. Seharusnya kalau ini agak panjang ya lifetime ya. Coba ya 10 detik. Kembali ke game. Astaga, aku pause. Nah, aneh sekali. Tunggu, jangan. Nah, astaga, pantas. Ini objek tadi yang pas dibuat untuk kan ya cari errornya tadi ya. Oke, dilihat. Tunggu dulu, kita kasih gerak dulu apa musuhnya. Berapa tadi? 2. Kalau 5 nanti kekencangan. Coba kita pakai mouse. Ya. Oke, coba kita ganti ya mouse. Nah, oke, kita ganti yang mouse. Nah, oke. Nah, cuma ada satu hal lagi ya yang satu hal lagi yang kurang, yaitu iframe atau invisible frame ya. Yang dimana nanti karakter kita itu dia kalau misalnya kena musuh dia bakal kedap-kedip terus nggak bisa dikasih damage selama beberapa detik. Nah, kita buatnya di health saja. Oke, tapi sebelum itu kita cek dulu. Sama cek dulu sebentar di bagian oke. Jadi kita butuh tambahan ya untuk membuat iframe. Pertama kita buat public bool user iframe. Bukan false, ini beritahu kalau dia bisa pakai iframe atau tidak. Public float invisible sama dengan duration 0,5f. Kemudian private bool is invisible dengan false. Kenapa kurang? Nah, kemudian kita ke damage. Jika user iframe, maka
jalankan iframe. Kita butuh instant tag ya, atau kita pakai enumerator saja. Bisa private enumerator, kita kasih nama invisible time. Is visible to, kita ambil sprite renderer, sprite renderer, kita kasih nama sr biar gampang. Get component sprite renderer. Jika sr tidak sama dengan 0, maka for int i kurang dari 5, i plus plus, maka sr dot enable sama dengan false, yield return wait for second, kasih new selama 0,05f, kemudian sr enable sama dengan true, kita yield return new wait for second sama ya 0,5f. Nah, selain itu you return new wait for seconds invisible duration, kemudian invisible in lagi sama dengan false. Oke, seharusnya itu saja. Oke, Ctrl S. Jadi nanti dia bakal kedap-kedip ya, dia mati nyala ketika dia kena hit. Belum dipanggil. Hampir saja kita tidak memanggilnya. Invisible time, mana invisible time. Oke. Oke. Oke, mari kita coba. Kita aktifkan dulu. User iframe, yes. Nah, oke. Lah. Coba tek. User iframe kan.
Oke, sudah benar sih. Apa lagi ya? Hmm. Hmm. Oh, satu hal yang saya lupa. Kan kita pakai enumerator ya. Seharusnya dia start quarantine. Astaga. Tunggu dulu, hapus dulu. Start quarantine dalam kurung invisible time. Saya lupa itu, teman-teman. Start quarantine. Oke, seharusnya ini berhasil ya. Seharusnya berhasil. Oke. Nah, oke. Nah, jadi script yang tadi ya, itu bisa juga dipakai ke zombie atau musuh lah. Nah, jadi tinggal kita centang ini, nanti dia bakal dapat iframe-nya. Cuma kalau misalnya musuh dapat iframe, nanti ya bakal susah. Enggak sih ya, kalau misalnya damage-nya lebih tinggi ya. Coba ya, damage-nya 1 begitu. Yang 1 deh, 5. Nah, nah, nah. Ya sudah, kita tidak usah kasih iframe saja. Matikan. Oke, balet. Damage-nya 20 saja. Oke. Oke, kembali ke game. Kita coba lagi. Oke, coba mouse. Nah, sekarang kita butuh yang namanya invisible wall ya. Karena karakter kita masih bisa keluar dari kamera. Nah, dia hilang dari kamera. Jadi kita butuh invisible wall. Buatnya gampang saja. Pertama kita klik empty. Kita reset dulu positionnya. Kita tambahkan box collider. Jadi sini, oke. Set, oke. Kita kasih nama wall invisible. Oke, kita copy jadi 4. Copy jadi 3. Satunya kita taruh lagi. Nah, jauh sekali ya. Enggak. 1. Hit. Set, oke. Oke, mari kita coba. Apakah dia masih bisa keluar dari kamera? Oke. Kita tidak keluar dari kamera ya.
Nah, oke ya, mungkin cukup sekian videonya.